Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar TKI. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau memperkenalkan ke teman-teman dulu nih. Buat teman-teman TKI Taiwan, kalau mau kirim uang, jangan lupa ya pakai aplikasi YourPay. Kenapa pakai aplikasi YourPay? Karena ini lebih irit banyak buat kamu. Aplikasi YourPay ongkirnya cuma 100 NT aja di Taiwan. Bisa transfer berkali-kali ke nomor rekening bank. Tidak itu aja. Aplikasi YourPay juga bisa belanja online, pinjam uang, bayar cicilan, bayar zakat, dan juga bisa beli pulsa dari Taiwan. Aplikasi YourPay ini sangat praktis, aman, dan juga aplikasi resmi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan juga hanya 1 menit aja saldo itu sudah masuk loh. Aplikasi YourPay ini semacam OVO, Dana, dan juga Gojek. Jadi kita isi saldo dulu atau top up, baru kita bisa melakukan transaksi kapan saja. Nah teman-teman buruan download sekarang ya, dan jangan lupa masukkan kode dari aku. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung chat inbox atau tulis komentar ke Anita Anggraini. Nah guys, langsung aja ya kita bahas mengenai informasi seputar TKI. Tapi jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Kali ini aku mau membagikan informasi seputar TKI Taiwan mengenai Aztec, dan juga aku mau kasih tahu nih cara mencairkan apabila ada anggota keluarga di Indonesia yang meninggal dunia. Jadi kalian bisa mendapatkan uang seperti itu. Tapi amit-amit naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Yang kita perlukan itu adalah sehat, selamat, dan juga panjang umur. Hanya untuk informasi saja. Jadi saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena ini penting banget. Nah guys, tahu nggak sih akhir-akhir ini TKI Taiwan lagi heboh membicarakan masalah Aztec ya teman-teman. Jadi mulai 1 Mei PRT atau perawat pasien wajib ikut asuransi kecelakaan kerja. Kalau dulu kan hanya formal aja ya teman-teman. Jadi kali ini buat TKI informal Taiwan mulai 1 Mei bisa diajukan. Jadi beberapa hari ini banyak majikan yang telah menerima surat dari kantor Aztec atau La Pauji yang isinya memberitahukan majikan wajib mengikut sertakan pekerjanya atau PRT atau kita sebagai perawat pasien untuk ikut asuransi kecelakaan kerja, yang mana biaya preminya harus ditanggung majikan. Nah ini sempat kemarin ada yang tanya sama aku, Kak Rita, majikan aku kan lagi ngurus nih, nggak tahu ngurus apa, aku kok nggak paham gitu ya. Terus nenek aku bilang katanya aku suruh bayar separuh, majikan separuh, seperti itu. Sebenarnya kayak gimana sih informasinya? Nah kebetulan banget kan, jadi aku jelaskan nih di video ini. Jadi untuk biaya preminya itu majikan guys yang bayar, dan pembayarannya akan dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh kantor Aztec. Tagihan akan dikirim setiap bulan, bulan 2, bulan 5, bulan 8, dan juga bulan 11 sebelum tanggal 25. Jadi bulan-bulan yang aku sebutkan tadi dan juga sebelum tanggal 25 itu nanti pasti ada surat datang yang nantinya itu harus dibayar di minimarket terdekat. Adapun perhitungan biaya preminya harus dibayar disesuaikan dengan gaji pokok yang berlaku saat ini, yaitu 25.250 NT dolar. Perhitungan adalah 0,18% dari gaji pokok terendah di atas yang aku sebutkan tadi, atau perhitungannya itu 25.250 NT dikali 0,18%, yang hasilnya itu 45,45. Dan di sini ada 223.000 pekerja migran sektor informal wajib diikutkan. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian itu ada surat yang aku sertakan di sini ya, kalau misalkan dapat surat ini jangan bingung. Ini adalah kayak pemberitahuan untuk majikan mengenai asuransi kecelakaan kerja. Nah, jadi guys, kalau dipikir-pikir ya, ini aku langsung ngomong aja poinnya. Premi per bulannya itu hanya 51 NT dolar. Premi per harinya rata-rata itu hanya 2 NT aja guys. Dengan biaya tagihan per bulannya yang kurang dari 100 NT aja. Nah, asuransi kecelakaan kerja ini atau yang disebut dengan Aztec untuk PMI bisa juga untuk proses klaim asuransi anggota keluarga yang meninggal. Semoga saja kita sebagai TKI itu sehat terus, selamat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Punya asuransi kecelakaan kerja ini itu bisa dicairkan apabila ada PMI yang sedang mengalami kecelakaan seperti itu ya. Dan juga bisa diklaim untuk asuransi anggota keluarga kita yang meninggal seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Yang kita perlukan itu semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan panjang umur ya. Jadi kita nggak perlu hal-hal seperti ini.
Tapi ya ini untuk persiapan aja seperti itu. Nah teman-teman, tadi kan aku udah ngasih tahu ya mengenai asuransi, mengenai surat edaran yang datang yang ditujukan oleh majikan teman-teman semua. Dan kali ini aku mau ngasih tahu caranya untuk mencairkan uang apabila ada keluarga yang meninggal dunia. Jadi dokumen apa aja yang dikumpulkan? Jangan di skip-skip, simak terus video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama, dokumen yang kita siapkan dari negara Indonesia. 1. Kakak pemohon. 2. Mengurus surat kematian di kantor desa dan harus ada stempel dari kepala desa atau Pak Lurah. Yang ketiga, mengurus akte kematian. Dan semua itu harus diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ya, teman-teman. Entah itu surat kematian dari kantor desa itu juga harus diubah jadi bahasa Mandarin. Dan selanjutnya, legalisir berkas pengajuan ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Selanjutnya, legalisir berkas ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya legalisir berkas ke kantor perwakilan Taipei di Jakarta atau TETO. Nah, kalau semua persyaratan sudah lengkap, baru bisa dikirim ke Taiwan. Nah, tadi kan dokumen dari Indonesia yang perlu disiapkan. Sekarang, dokumen yang perlu disiapkan di negara Taiwan adalah yang pertama, mengisi formulir pengajuan klaim asuransi yang disediakan oleh kantor Aztec, atau formulir ini bisa di-download di website. Selanjutnya, akte kematian yang sudah dilegalisir oleh TETO. Yang ini dari Indonesia dikirim ke Taiwan ya. Selanjutnya surat pernyataan hubungan keluarga yang meninggal atau KK yang sudah dilegalisir. Nah, selanjutnya fotokopi ARC depan belakang, fotokopi paspor, fotokopi buku rekening, dan juga incang pemohon. Nah, untuk mengurus ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Yang jelas kantor Aztec itu hanya memerlukan dokumen lengkap aja. Untuk biaya tidak dimintai teman-teman. Tapi apabila kalian itu tidak bisa mengurus sendiri, minta bantuan agensi atau minta bantuan calo atau minta bantuan siapa gitu ya, pastinya kalian dimintai biaya untuk bensin atau wirawiri ya teman-teman. Kalau kita minta bantuan orang lain tentunya tidak ada yang gratis ya. Apabila kalian mau ngurus sendiri, ini kita tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kalian minta bantuan orang lain, pasti orang lain juga minta uang bensin lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, oke guys, jadi itu aja informasi dari aku mengenai Aztec yang sekarang banyak diterima oleh para ibu-ibu atau pekerja sektor informal. Jadi nggak usah kaget, ini surat apaan ini ya? Ini aku suruh bayar apa ya? Ini aku suruh ngurus apa gitu. Dan kegunaannya juga itu tadi aku udah kasih tahu ke teman-teman. Nah, teman-teman apabila ada pertanyaan, saran dan kritik, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Jangan sungkan, jangan segan, kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar karena kita juga butuh sharing bersama. Dan sekali lagi jangan lupa kalau mau kirim uang pakai aplikasi YourPay, karena aplikasi YourPay itu kita lebih irit banyak. Ongkir hanya 100 NT dolar aja di Taiwan bisa kirim lebih dari 3 kali. Bisa belanja di Shopee, Lazada dan juga Tokopedia, bisa pinjam uang dan juga bisa beli pulsa. Kita bisa ngapain aja tanpa keluar rumah. Download YourPay sekarang, jangan lupa masukkan kode dari aku. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya sama aku ya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.